Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Tapi kita masih di bab yang kedua, itu bab kewajiban untuk masuk ke dalam Islam. Jadi Islam itu hukumnya adalah wajib ya bagi setiap hamba. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa fi sahihi, dan di dalam as-sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari rahimahullah, an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya. Apa yang kita tahu tentang Hudzaifah Ibnul Yaman? Siapa yang bisa jawab? Apa yang kita ketahui tentang sosok Hudzaifah Ibnul Yaman? Orang yang dipercaya oleh Nabi SAW untuk diberikan amanah menjaga rahasia Nabi SAW terkait dengan fitnah-fitnah, ya, termasuk juga rahasia tentang nama-nama orang munafik di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Qala, dia berkata. Siapa yang berkata? Hudzaifah Ibnul Yaman. Jadi ini dari ucapan siapa? Sahabat, ya. Jadi muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika dia ingin menjelaskan akan wajibnya Islam, maka dia datangkan ayat, setelah itu hadis Nabi SAW. Sekarang ucapan sahabat, ya, belum ada dari ucapannya sendiri, ya, belum ada dari ucapan beliau sendiri, ya, karena beragama itu seperti itu, ya, harus mengikut kepada Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Hudzaifah Ibnul Yaman berkata, ya ma'syarul qurra, wahai sekalian al-qurra. Al-qurra ini jamak dari qari. Qari secara bahasa artinya orang yang membaca, ya. Qari, oh itu dia qari, seorang qari, ya, pembaca Al-Quran. Tetapi di gelangan orang terdahulu, istilah qari itu bukan hanya sekedar orang yang membaca Al-Quran,
Tapi orang yang dikatakan qari itu orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Jadi qurra di sini adalah para ulama yang mengilmui Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Itu makna qurra di sini. Ya ma'asyarul qurra, wahai ya para qurra, ya orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Istaqimu, istiqomahlah kalian. Istiqomah di atas apa? Istiqomah di atas Islam, ya. Istiqomah di atas Al-Quran yang mereka pelajari. Istiqomah di atas beramal dengan Al-Quran, ya, yang mereka berada di atasnya. Istaqimu, istiqomahlah kalian. Perintah istiqomah menunjukkan wajib untuk berpegang teguh dengan keislaman yang benar. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, Islam yang diamalkan oleh para sahabat, ya. Bukan Islam yang diada-adakan oleh sebagian orang. Mereka nisbahkan kepada Islam, tetapi Islam berlepas diri dari perkara tersebut, ya. Jadi perintah Hudzaifah ibnul Yaman kepada para qurra, istaqimu, istiqomahlah kalian, itu istiqomah di atas agama yang Nabi SAW dan para sahabatnya berada di atasnya. Faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Kalau kalian istiqomah, maka sungguh kalian telah mendahului, ya. Itu mendahului orang selain mereka. Sabaqan ba'ida, dengan kedahuluan yang jauh, ya. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan, tetapi kalau kalian mengambil yang kanan atau yang kiri, ya. Jadi jalan yang lurus, Islam itu lurus, ya. Dia sirat al-mustaqim, ya. Selain itu, selain jalan yang lurus, selain apa yang disyariatkan, diajarkan, dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang kanan atau yang kiri, jalan-jalan yang selain yang lurus ini, itu bukan jalan yang lurus. Itu bukan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, fa in akhadtum yaminan wa shimalan, kalau kalian mengambil kanan atau kiri, laqad dhaltum dhalalan ba'ida, maka sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh, ya. Semakin dia berpaling dari jalan yang lurus, dari Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW, semakin banyak dia ambil yang kanan atau yang kiri ini, maka dia akan semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin sulit baginya untuk kembali kepada jalan yang lurus. Ya. Semakin jauh tersesat dari jalan Allah, maka semakin sulit, walaupun bukan hal yang mustahil. Ya. Tetapi itu semuanya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengembalikan dia kepada jalan yang benar, maka dia akan kembali kepada jalan yang benar. Sisi pendalilan dari athar Hudzaifah radhiyallahu anhu yang menunjukkan akan kewajiban Islam, yaitu pada yang pertama, pada ucapan beliau, istaqimu, istiqomahlah. Itu wajib untuk teguh di atas Islam. Ya. Yang kedua, kalau keluar dari jalur Islam, ya, berpaling kepada syubhat-syubhat, bid'ah-bid'ah, ya, dia mengambil yang kanan atau yang kiri selain apa yang digariskan oleh Nabi SAW, maka dia sesat. Ya. Jadi dia tidak bisa selamat dari kesesatan kecuali kalau dia berpegang dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Ini menunjukkan akan kewajiban Islam. Ya. Karena kapan dia berpaling, maka dia sesat. Semakin jauh dia berpaling, maka semakin sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa an Muhammad ibni Waddah, dari Muhammad ibni Waddah, ini seorang alim, ya, ahli hadis. Muhammad ibn Waddah di dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya Hudzaifah annahu kana yadkhulul masjid. Ya. Bahwasanya Hudzaifah ibn Yaman, sahabat Nabi SAW, masuk ke dalam masjid, fayaqifu alal hilak, lalu dia berdiri, berhenti pada halakoh-halakoh, itu halakoh tadris. Jadi ketika dia masuk masjid, di situ ada orang-orang yang belajar Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, maka Hudzaifah berkata dengan ucapan yang kita sebutkan tadi, ya. Jadi ucapan Hudzaifah, istaqimu ya ma'syarul qurra, istaqimu faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, dan seterusnya. Ini beliau ucapkan ketika beliau masuk masjid dan beliau mendapati ada orang-orang yang sedang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mereka beramal dengan Al-Quran. Maka Hudzaifah bin Yaman memerintahkan mereka untuk istiqomah, ya, di atas perkara tersebut. Wa qala, dan dia berkata, itu Muhammad ibn Waddah dalam kitabnya, ya, Anba'ana ibnu Uyainah, telah mengabarkan kepada kami Sufyan ibnu Uyainah an Mujalid, dari Mujalid, an Sya'bi, dari Asy-Sya'bi, an Masruq, dari Masruq. Masruq ini seorang tabi'in. Qala, Masruq berkata, qala Abdullah, yakni Ibn Mas'ud, berkata Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, laisa amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satupun tahun kecuali tahun setelahnya lebih jelek dari sebelumnya, dari tahun tersebut. Jadi kalau ada tahun, satu tahun, maka
tahun setelahnya pasti lebih jelek dari tahun yang ini. Ya. Tahun yang ini pasti lebih jelek daripada tahun yang sebelumnya lagi. Tahun yang sebelumnya itu lebih jelek daripada tahun yang sebelumnya. Semakin dekat dengan zaman kenabian, maka dia semakin baik. Makanya generasi terbaik dari umat ini adalah generasi sahabat. Setelah itu generasi tabi'in. Setelah itu atba'ut tabi'in. Semakin jauh dari zaman kenabian, maka dia semakin jelek. Ya, hanya yang mau ditahu itu jelek dari sisi apanya. Ya. Ya, bukan dari segala sisi. Ya. Baik. Kemudian Ibnu Mas'ud menjelaskan, la aqulu, saya tidak mengatakan bahwasanya makna dari ucapan tersebut, la aqulu amun amtaru min amin. Saya tidak mengatakan bahwasanya makna ucapan saya itu artinya suatu tahun lebih banyak hujannya daripada tahun yang lain. Ya, bukan artinya, bukan makna ucapan Ibnu Mas'ud tadi. Tidak ada satupun tahun melainkan tahun setelahnya lebih jelek, artinya berarti tahun sebelumnya lebih banyak curah hujannya daripada tahun setelahnya. Bukan dari sisi itu. Wala amun akhsabu min am, bukan pula bahwasanya tahun sebelumnya itu lebih subur daripada tahun setelahnya, sehingga dikatakan setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Bukan itu maknanya. Ya, kalau dari sisi hal tersebut, ya mungkin saja hujan tahun ini lebih bagus daripada yang kemarin. Wala amirun khairun min amir, bukan pula maknanya amir sebelumnya lebih baik dari amir setelahnya. Amir setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya, bukan itu juga artinya. Ya. Walakin, akan tetapi maknanya, makna tahun setelahnya lebih jelek daripada tahun sebelumnya, maknanya perhatikan, dhahabu ulamaikum wa khiyarikum, meninggalnya orang-orang berilmunya kalian dan orang-orang baiknya kalian. Ya. Ketika Nabi SAW masih ada, maka kebaikan itu besar. Ketika Nabi meninggal, masih ada para sahabat. Ya. Masih ada kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak akan sama dengan kebaikan ketika Nabi SAW masih ada. Karena masih ada orang yang paling berilmu dan yang terbaik. Jadi bukan karena hujannya, bukan karena suburnya, tapi karena ada orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang terbaik di situ. Kemudian satu persatu para sahabat meninggal. Semakin sedikit para sahabat, berarti semakin sedikit orang berilmu, semakin sedikit orang-orang baik. Berkurang. Maka berarti yang setelahnya itu lebih jelek daripada sebelumnya. Tapi tabi'in ya, masih, ya dibandingkan dengan yang setelahnya masih lebih berilmu, lebih baik. Maka di zaman itu lebih baik daripada zaman setelahnya. Seperti ini. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengadakan di suatu tempat ada orang-orang berilmu di situ, ada orang-orang baik. Ya. Karena ketika tidak ada orang baik dan tidak ada orang melakukan perbaikan di suatu tempat, disitulah kehancuran. Makanya terjadinya kiamat itu kapan? Ketika tidak ada orang mukmin di atas muka bumi. Ya. Tidak akan tegak hari kiamat sampai
tidak ada lagi yang di muka bumi itu orang berkata Allah Allah. Artinya tidak ada lagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru terjadi kiamat, hancur alam ini. Ya, tetapi selama ada orang mukmin, itu keberkahan. Ya, itu kebaikan. Apalagi ada ulama di situ, ada orang-orang baik. Ya. Paling dari apa? Islam. Kemudian dia berpaling ke mana? Berpaling ke pendapat, ke akal. Ketika sesuatu bertentangan dengan akalnya yang lemah, bertentangan dengan kitab dan sunnah, padahal maknanya muhkam, jelas, tidak bisa terbantahkan, maka dia menolak kandungan ayat-ayat dan hadis Nabi SAW, dan dia lebih condong kepada pendapatnya. Ya. Jadi itu hukuman bagi orang yang kapan seseorang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia pasti akan mengarah kepada hal yang batil. Pasti seperti itu. Dan awal-awal penyimpangan itu dalam tubuh umat Islam disebabkan karena mendahulukan akal. Mendahulukan akal daripada nakal. Nakal itu nukilan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga apa yang terjadi? Fayuhdamul Islam, sehingga Islam itu dihancurkan, wayuthlam, dan robek. Ada lubang di dalam Islam. Lubang dan kehancuran itu bukan pada Islam itu sendiri. Islam itu akan apa? Akan terus ada sampai menjelang hari kiamat. Tetapi Islam itu hancur di kebanyakan orang-orang yang mengaku beragama Islam. Islam itu terjadi celah, lubang, sobekan pada diri orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam. Bahkan banyak orang yang mengaku di atas Islam, padahal Islam jauh dari orang tersebut. Banyak orang mengaku di atas Islam sementara mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, bahkan di dalam rububiyah. Padahal Islam itu dibangun di atas tauhid. Dibangun di atas tauhid. Baik. Hadis ini sanadnya ada kelemahannya karena ada rawi yang bernama Mujalid, beliau dhaif. Tetapi makna dari ucapan Ibnu Mas'ud ini ucapan Ibnu Mas'ud ya, itu telah diriwayatkan. Maknanya mana yang benar? Anas bin Malik, atau diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ucapan yang mirip dengan ucapan Ibnu Mas'ud, hanya bedanya dia sandarkan kepada Nabi SAW. Setelah dia berkata, jadi ketika itu ada orang-orang yang mengeluhkan tentang Al-Hajjaj, pemimpin zalim. Ya. Setelah itu Anas bin Malik berkata, isbiru, bersabarlah kalian. Jadi bukan disuruh memberontak. Padahal kezaliman Al-Hajjaj itu sangat luar biasa. Beliau Al-Hajjaj ini membunuh banyak dari para ulama. Ada kesalahan sedikit, menurutnya dihukum mati. Jadi kezaliman, ya. Tetapi Anas bin Malik ketika ada orang-orang mengeluh waktu itu kepada beliau, dia mengatakan isbiru, sabarlah. Fa innahu, karena sesungguhnya la ya'ti 'alaikum 'amun illa aw yaumun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu.
hatta talqu rabbakum, karena sesungguhnya tidaklah datang atas kalian suatu tahun atau suatu hari kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang dari tahun atau hari tersebut, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Setelah itu beliau mengatakan, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar hal itu dari Nabi dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Sisi pendalilan dari athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada yang terakhir, yaitu thumma yahditsu aqwamun, kemudian muncullah kaum-kaum yang mengukur perkara itu dengan pendapat mereka, bukan dengan kitab dan sunnah, ya, berarti bukan dengan Islam, bukan sebagaimana yang dituntunkan di dalam Islam. Karena kalau dalam Islam itu mengukur perkara itu dengan apa? Dengan qala Allah, dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga hal ini mengakibatkan apa? Kehancuran Islam. Kehancuran Islam di hati dan di tubuh, ya, orang-orang yang beragama Islam itu sendiri. Lanjut dulu ya. Sudah habis babnya. Lanjut ya. Setelah itu kita masuk pada bab yang ketiga. Qala al-muallif Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babu tafsiril Islam. Bab tentang tafsir al-Islam. Manfaat bagi seseorang mengetahui tafsir Islam itu adalah agar supaya tidak ada orang yang mengaku bahwasanya dia muslim padahal sebenarnya dia bukan muslim. Jadi kita bisa mengukur diri kita. Yang pertama, kira-kira Islam kita ini baik atau tidak? Kita benar-benar muslim atau tidak? Ya. Dan kalau kita muslim, sejauh mana kekuatan berpegang teguhnya kita dengan Islam yang kita banggakan, yang kita cintai ini? Jangan sampai kita merasa sudah kuat di atas agama Islam, padahal ternyata ketika dijelaskan apa itu Islam, oh ternyata seperti ini. Saya masih jauh dari hal tersebut. Demikian pula kita juga bisa, ya, selain mengukur diri kita, kita bisa mengukur orang lain. Kalau kita melihat ternyata saudara-saudara kita yang lain yang beragama Islam ternyata masih jauh dari kata Islam itu sendiri, maka kita mendakwahi mereka, mengajak mereka, menjelaskan kepada mereka bahwasanya Islam itu hakikatnya seperti ini, ya. Karena Islam itu bukan pengakuan, ya. Bukan pengakuan, tetapi ukurannya adalah dengan berpegang teguhnya seseorang dengan Islam itu, ya. Dan itu bertumpuk, ya, pada pengetahuan seseorang terhadap makna Islam itu. Kalau seseorang tidak tahu apa itu Islam, maka dari mana dia tahu bahwasanya dirinya itu berada di atas Islam? Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang beliau mulai menyebutkan ayat hadis, ya, yang menjelaskan makna Islam. Jadi beliau tidak jelaskan dari ucapan dia sendiri, ya. Dia tidak jelaskan dari ucapan dia sendiri. Menjelaskan apa itu Islam, dia bawakan ayat dan hadis Nabi SAW. Kadang dia tambahkan dengan ucapan
ya para sahabat atau para ulama yang datang setelah para sahabat. Dan firman Allah Ta'ala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika mereka mendebat kamu, dan ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Nasrani, orang Nasoro yang datang kepada Nabi SAW dan mendebat Nabi SAW dalam beberapa masalah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwasanya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Ya. Tauhid. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in hajjuka, kalau mereka mendebat engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqul, maka katakanlah, aslamtu wajhiya lillahi, saya mengislamkan, saya menyerahkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala, wa manittaba'an, dan orang-orang yang mengikuti saya. Jadi saya itu Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikutiku itu mengislamkan wajah. Jadi wajah yang disebut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi wajah yang disebut itu sesuatu yang paling mulia dari jasad seorang hamba. Ya. Jadi bagian yang mulia dari jasad kita itu adalah wajah. Ya. Jadi kalau wajahnya sudah dia palingkan hanya kepada Allah, berarti yang lain juga mengikut. Ya. Jadi Islam itu penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengislamkan, menyerahkan jawari, anggota tubuh, dengan mempergunakan anggota tubuh itu pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keislaman. Ya. Kita berpaling dari perkara-perkara yang kita memalingkan dari mempergunakan anggota tubuh kita itu kepada perkara yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita mengislamkan hati kita, niat kita, keinginan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir Islam ya dari ayat ini. Jadi Islam itu harus ada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah yang paling dicintai. Allah adalah yang paling ditakuti. Allah adalah yang paling dibesarkan. Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling diharapkan. Allah Subhanahu wa taala adalah
zat yang paling kita bersandar kepadanya, dan seterusnya. Jadi tidak ada keislaman tanpa ada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengaku muslim tapi tidak ada ketundukan, tidak ada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia jauh dari Islam itu sendiri. Wa fi sahihi, dan di dalam as-sahih. Di sini sahih Muslim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Di dalam Sahih Muslim dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Islam itu adalah, setelah dijelaskan, yang beliau sebutkan di sini itu bukan seluruh Islam, bukan seluruhnya, karena yang disebut hanya berapa? Hanya 5. Tetapi di sini Nabi SAW menafsirkan Islam dengan menyebutkan rukunnya. Rukun itu bagian yang terpenting dari sesuatu. Kalau dia tidak ada, maka tidak akan ada sesuatu itu. Itu rukun. Nah, jadi di sini Nabi SAW menyebutkan Islam itu dengan rukunnya, itu bahagian yang dengannya Islam itu menjadi sah. Kalau tidak ada 5 ini, maka tidak ada keislaman. Ya. Makanya 5 ini dikatakan dia rukun Islam. Ya. Dia pondasinya. Tidak akan ada bangunan Islam bagi yang tidak memiliki 5 perkara ini. Tetapi ini bukan keseluruhan Islam. Masih ada hal-hal yang lain yang menyempurnakan Islam itu. Sehingga keliru ya, sebagian orang mengatakan, ya carilah dunia, yang penting jangan lupa sholat. Seolah-olah Islam itu hanyalah sholat. Padahal itu masih salah satu dari 5 rukun. Itu pun dia bukan rukun yang pertama, dia rukun yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah engkau mempersaksikan, engkau bersaksi, engkau bersyahadat. Kata bersyahadat, persaksian, itu terkandung di dalamnya beberapa hal. Yang pertama, sesuatu yang dipersaksikan itu harus teryakini. Ya. Kalau ada orang bersaksi, maka sesuatu yang dipersaksikan itu harus diyakini. Jangan sesuatu yang diragukan kemudian dia persaksikan. Kira-kira diterima atau tidak? Tidak diterima. Jadi harus teryakin betul. Tidak boleh ada keraguan. Ya. Kemudian yang kedua, harus dia ucapkan. Apa yang akan dia persaksikan itu harus diucapkan. Tidak cukup hanya di dalam hati. Jadi mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang pertama itu harus teryakini. Dan kalau teryakini berarti sebelumnya yakin itu tidak mungkin terwujud tanpa ada ilmu. Berarti harus diilmui dulu. Ya. Apa kandungan dari kalimat ini? Apa konsekuensinya? Setelah itu, setelah kita ilmu, yakini, itu yang pertama. Jadi harus diilmui, kemudian harus diyakini. Kemudian harus diucapkan. Ya, kalau dia yakini, ya, dia ilmu, dia yakini, tapi dia tidak ucapkan, padahal dia mampu berbicara. Ini lain lagi orang yang bisu ya, karena kalau orang yang bisu, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi harus dia ucapkan. Abu Thalib, dia yakin bahwasanya agama terbaik itu adalah agama keponakannya,
itu Nabi SAW. Tetapi dia tidak ucapkan dengan lisannya, karena ada konsekuensi. Mereka itu sangat membesarkan kejujuran. Mereka sangat membesarkan, mengagungkan sifat kejujuran. Kalau dia berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia harus lakukan konsekuensinya. Kapan dia berucap la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar melainkan Allah, setelah itu dia pergi berdoa kepada selain Allah, berarti dia tidak jujur. Berarti dia berdusta, itu dia tidak suka. Jadi dia harus memilih, dia ucapkan berarti harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya berarti jangan diucapkan. Itu pilihannya. Padahal la ilaha illallah Muhammad Rasul itu dia yakin. Dan ternyata ini tidak cukup untuk memasukkan dia ke dalam Islam dan menyelamatkan dia dari api neraka. Ya. Itu tidak dianggap syahadat, walaupun teryakini di dalam hati. Karena syahadat itu, persaksian itu, selain terilmui, teryakini, harus ada ucapan. Ya. Harus ada ucapan. Kemudian yang ketiga, dia harus sampaikan ke orang lain. Ya. Itu persaksian seperti itu. Ya. Contohnya persaksian di pengadilan. Ya kan, jangan diucapkan sendiri itu apa yang dia persaksikan, tapi harus dia sampaikan. Ya, harus dia sampaikan. Persaksian la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini satu rukun, tapi terdiri dari dua hal. Ya. Terdiri dari dua hal. Jadi bukan persaksian la ilaha illallah satu, kemudian Muhammad Rasulullah satu, bukan. Tapi dihitung satu rukun, tapi rukun ini terbagi dua, disatukan. Dan di sini terlihat akan ketinggian dan kemuliaan derajat Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah mengangkat penyebutanmu. Ya. Di banyak keadaan, ketika disebut nama Allah, maka disebut nama Rasulullah SAW. Sampai persaksian akan keesaan Allah di dalam ibadah itu digandengkan, digabungkan dalam satu rukun dengan persaksian bahwasanya Muhammad ibnu Abdullah adalah Rasulullah SAW. Ya. Sudah habis waktunya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan hadis tentang rukun Islam ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pertemuan malam ini bisa memberikan manfaat kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah salat Isya langsung